ここからがネクロマンスターの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Setelah kemarin saya bahas anime solo leveling season 3 episode 24. Dan di video kali ini, Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita solo leveling season 3-nya ke episode 25. Saat dimana pertarungan Frost Monarch melawan ketua Gogonhi yang ia anggap sebagai percikan cahaya ketujuh dan keempat guild besar di Asia akan melakukan konferensi di Amerika. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu, biar aku lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut dengan diperlihatkannya gedung konferensi Guild Internasional, yang dimana keempat guild besar di Asia termasuk Guild Jinwo, yang bernama Guild Ahjin, juga terundang untuk mengikuti konferensi tersebut. Melihat dengan para reporter yang begitu banyak, Jinwo pun tentu langsung menanyakannya kepada Connor. Mendengar itu, Connor pun menjawab, namun dengan memberitahukan bahwa para reporter sudah mengetahui berita tentang pertarungannya saat melawan Thomas. Bukan hanya itu, Connor juga yakin dengan Jinwo yang akan sulit menghindari sorotan untuk hari ini. Setelah Connor memberitahukan tentang para reporter, ia juga lagi-lagi kembali memberitahukan kepada Jinwo mengenai Biro Hunter yang akan memastikan kebenaran dari kejadiannya waktu itu. Tapi dengan Jinwo yang mendengar hal itu, ia pun juga kembali memberitahukan dengan dirinya yang tidak mau memikirkan tentang Huang Dongsu. Dan dengan alasannya untuk pergi ke Amerika cuman satu, mendengar hal pertanyaan yang belum terjawab. Hingga di momen itu saat Jinwo sudah membuka pintu dan akan memasuki aula ruangan konferensi, seketika semua mata dari para hunter dari seluruh dunia tertuju kepadanya hingga sampai berkata-kata, "Diakah Hunter Asia yang membuat Thomas Andre babak belur?" Katanya dia sangat berkontribusi di kejadian Gate Tokyo. Thomas yang dianggap sebagai penguasa Hunter dibuat sampai seperti itu. Sungguh sulit dipercaya. Dan saat Jinwo sudah menduduki kursi aula ruangan konferensi, datanglah kemunculan seorang dokter yang langsung memperkenalkan dirinya yang bernama Dr. Belzer. Dengan tujuan Dr. Belzer memunculkan dirinya hanyalah untuk memberitahukan sebuah informasi yang mengenai Gate dan para monster kuat yang bermunculan belakangan ini. Dan ia merasakan dengan banyaknya hunter-hunter yang belum menyadari pergerakan dari langit. Maka dari itu, ia pun langsung menunjukkan sebuah gambar fenomena dengan nama Magis Fire. Dr. Belzer juga memberitahukan kepada mereka dengan fenomena tersebut ditemukan dari 9 negara. Tapi, ia kembali mengatakan mengenai kemunculan Magisphere terbanyak ada di negara Korea kota Seoul. Dengan semua para hunter yang mendengar hal tersebut, seketika semua matanya kembali tertuju kepada Jinwo. Dengan Dr. Belzer yang melihat itu, ia pun menyuruh para hunter untuk tidak terlalu melihat Sung Jinwo dan memberitahukan kepada mereka mengenai kekuatan Sung Jinwo yang melampaui kekuatan para hunter. Kemudian berkata, "Entah apa alasannya, tapi kurasa tidak ada cara untuk mengatasinya." Bukan hanya itu, Dr. Belzer juga yakin dengan dunianya yang mungkin akan mengalami perubahan. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba ia dihampiri oleh kedatangan Brannen, hingga langsung menanyakan dengan prestasinya apakah sudah selesai apa belum. Dan setelah Brannen mendengar jawaban dari Dr. Belzer yang mengatakan sudah selesai, ia pun seketika berniat untuk mengambil alih presentasinya. Setelah Brannen sudah menggantikan posisi Dr. Belzer, ia pun langsung menyampaikan sebuah pesan kepada para hunter yang sedang berkumpul. Dengan berat hati, ia pun langsung menyampaikan pesannya yang memberitahukan kepada semua para hunter mengenai hunter kelas nasional Christopher yang read 2 hari lalu oleh musuh yang belum dikenal. Dengan para hunter yang mendengar hal tersebut, tentu dikejutkan hingga bertanya-tanya. Hunter tingkat nasional Christopher Reed terbunuh bercandakan, itu tidak masuk akal. Orang yang bisa membunuh hunter tingkat nasional itu, Awakener dengan kekuatan yang setara. Namun, setelah Brannen kembali berkata mengenai jangan bilang karena pertempuran Thomas kemarin, tiba-tiba semua para hunter seketika kembali melihat Jinwo. Akan tetapi, Brannen kembali menjelaskan perkataannya kepada mereka untuk tidak salah paham terlebih dulu. Kemudian, menyuruh mereka untuk mendengarkan perkataannya dengan menunjukkan sebuah gambar mayat Christopher dengan beberapa pemadam kebakaran. Ada seseorang yang menjadi tersangka dalam kejadian ini. Setelah mengatakan itu, lagi-lagi Brannen kembali menunjukkan sebuah gambar dengan adanya sebuah gambar foto ayah dari Jinwo yang bernama Sung Il Hwan.
Brannen dengan begitu yakin kembali memberitahukan kepada semua para hunter bahwa Sung Il-hwan lah yang menjadi tersangkanya. Dan di sisi dua para hunter di depan Jinwo yang belum mengetahui Sung Il-hwan adalah ayah dari Jinwo, tentu langsung menatap gambar foto tersebut. Namun setelah mereka menyadari dengan adanya kemiripan ke hunter Sung Jinwo, tiba-tiba dirinya terlihat sangat takut hingga menyuruh salah satu temannya tadi untuk tidak membalikan kepalanya. Di sisi Jinwo yang mengingat perkataan dari Kamish mengenai ada 4 hunter yang meminjam kekuatan rulers dan menyuruhnya untuk berhati-hati kepada mereka yang meminjam kekuatan tersebut, tentu bisa merasakan dengan adanya kesedihan di hatinya. Kemudian berkata di dalam benaknya, "Kenapa rulers mengirim monster dalam wujud ayahku? Ada hubungannyakkah dengan kata-kata Kamish?" Brannen juga kembali mengatakan, orang ini ditemukan di dalam Gate Amerika dan dikategorikan sebagai monster yang bisa berbahasa manusia. Aku juga meminta hunter rank S Hwang Dong-su yang bisa berbahasa Korea untuk bicara dengannya dalam proses interogasi. Namun, dia berhasil mengalahkan hunter Hwang Dong-su dan melarikan diri. Hasil akhirnya gedung utama Biro Hunter menjadi lautan api. Tersangka ini sangat kuat sampai bisa mengalahkan anggota Guild Scavenger yaitu hunter Hwang Dong-su. Sepertinya monster humanoid yang berhasil keluar dari dungeon mengincar dan membunuh hunter Christopher Reed. Dan setelah Brannen memutar video Sung Il-hwan, tiba-tiba Jinwo sangat dikejutkan dengan melihat ayahnya yang berbicara kepada Dong-su hingga menyuruh Dong-su untuk tidak menginjakkan kakinya lagi di Korea. "Kukatakan ini bukan demi putraku, tapi dirimu. Atau kau takkan pernah bisa tenang meski dirimu sudah mati." Hingga di momen tersebut, Brannen meminta bantuan dari semua guild di seluruh dunia untuk menangkap Sung Il-hwan yang ia anggap menjadi tersangka. Tapi setelah mengatakan hal itu, salah satu hunter mencoba menanyakan kepada Brannen mengenai apakah ada bukti kalau tersangka tersebut bukan manusia. Brannen pun menjawabnya dengan memberitahukan bahwa pancaran sihir dari Sung Il-hwan sangat cocok dengan monster. Dan setelah Brannen akan segera pergi, tiba-tiba ia kembali ditanyai dengan salah satu hunter 7 dari Cina yang bernama Liu Zigang dan kembali menanyakan dengan menyuruh Brannen untuk lebih baik mengungkap identitasnya agar mempermudah penangkapannya. "Tidakkah kau berpikir begitu, Ketua?" Namun setelah menanyakan dengan hal tersebut, Liu Zigang lagi-lagi kembali menanyakan mengenai apa monster tersebut ada kaitannya dengan hunter Sung Jinwo. Brannen yang mendengar hal itu, tiba-tiba dirinya dibuat agak tertekan. Tapi, ia kembali mencoba memberitahukan kepadanya. Dalam proses interogasi, tersangka mengaku sebagai ayah dari hunter Song Jinwo. Bukan hanya itu, Brannen juga memberitahukan mengenai dirinya bersama rekannya yang lain sudah menyelidiki dan sudah mengetahui dengan benar bahwa Sung Il-hwan adalah ayah dari Jinwo. Liu Zigang yang mendengar hal tersebut, ia pun langsung menanyakan secara langsung kepada Jinwo. "Hunter Sung Jinwo, kalau tersangka orang itu benar-benar ayahmu yang hilang dan hunter lain berusaha memburunya, apa yang akan kau lakukan?" Mendengar pertanyaan hal yang tak terduga dari Liu Zigang, tentu Jinwo merasa kesal. Tapi, ia mencoba untuk menjawabnya dengan mengatakan, sudah semestinya seorang hunter memburu monster. Namun bukan hanya itu, Jinwo juga memberitahukan kepada semua para hunter mengenai kalau orang yang berada di dalam video tersebut adalah monster, maka dirinya yang akan mengurusnya dengan sendirian. Dan kembali memberitahukan kepada semua para hunter dengan ekspresi wajah yang sangat mengerikan hingga memancarkan aura kekuatannya. Tapi kalau bukan, dan dirinya memang ayahku, maka akan kulindungi keluargaku, meskipun harus menjadikan semua hunter di dunia sebagai musuhku. Setelah konferensi semua guild di seluruh Asia telah selesai, dan Jinwo sudah keluar dari ruangan aula yang ditemani oleh Adam. Dengan Adam yang juga mendengar perkataan yang tadi Jinwo keluarkan dari 500 hunter terkuat, tentu membuat dirinya tak percaya. Kemudian ia memberitahukan kepada Jinwo bahwa ada 2 orang yang berani mengatakan seperti itu. Jinwo yang mendengarnya tentu langsung menanyakan dengan siapa satu hunter tersebut. Akan tetapi, setelah Adam menjawabnya dengan hunter tersebut sedang dirawat di rumah sakit, tiba-tiba Jinwo dikejutkan dengan kemunculan hunter bintang dari Cina, yaitu Liu Zigang. Dan setelah Liu Zigang sudah berada di depan hadapan Jinwo dan langsung berkata dengan bahasa Cina, tentu membuat Jinwo tidak paham
Namun saat Adam menerjemahkan perkataan dari Liu Zigang, Jinwo pun langsung menanyakannya, "Apa kau juga mengerti bahasa Cina?" Mendengar itu, Adam pun menjawabnya dengan memberitahukan kepada Jinwo bahwa dengan dirinya adalah penanggung cabang di Asia. Jadi, aku bisa semua bahasa Asia. Dan setelah mendengar itu, kembali Jinwo langsung saja menyuruh Adam untuk menerjemahkan perkataan dari Liu Zigang. Hingga di momen tersebut, saat perkataan dari Liu Zigang dikeluarkan seketika, diterjemahkan oleh Adam dan langsung untuk memberitahukan kepada Jinwo. Katanya dia terkejut karena menyadari raksasa itu lebih kuat dari bayangannya. Dan itu jauh lebih sulit, soalnya pertarungannya terjadi di air. Katanya dia ingin bertemu denganmu sejak saat itu. Dirinya ingin tahu Hunter macam apa yang berhasil mengalahkan monster sekuat itu dengan mudah. Katanya juga, dia senang karena kau menggantikannya dalam mengalahkan Thomas. Katanya dia memang merasa kalau Thomas itu salah. Dia berharap kalau tersangka tadi bukan anggota keluargamu. Dan setelah Liu Zigang pergi meninggalkan Jinwo dan Adam, Liu Zigang kembali mengeluarkan perkataannya. Kemudian kembali diterjemahkan dengan Adam yang langsung memberitahukan Jinwo. Katanya dia tidak ingin melawan Hunter Sung Jinwo. Dan setelah kepergian Liu Zigang, Jinwo lagi-lagi didatangi oleh Brannen yang meminta tolong untuk segera mengikutinya. Dengan tujuannya adalah untuk mempertemukan Nyonya Slener dengan Jinwo. Jinwo yang menyadari dengan hal itu, tiba-tiba dirinya dibuat tercengang hingga berkata di dalam benaknya, "Nyonya Slener, kenapa dia ingin bertemu denganku?" Setelah itu, pembicaraan pun langsung dimulai dengan Nyonya Slener yang memberitahukan kepada Jinwo mengenai dirinya yang terus bermimpi dengan hal-hal yang sama, mengenai mimpinya yang menunjukkan para hunter sedang diburu oleh seseorang. Dan beberapa hari kemudian, mimpiku itu benar-benar menjadi kenyataan. Dengan Jinwo yang mendengar hal itu, tentu langsung menanyakan, apakah mungkin kejadian Cerhistopper? Nyonya Slener pun menjawab dengan kembali memberitahukan dengan dirinya yang sudah memperingati Tuan Cerhistopper. Namun, sayangnya dia tidak mendengarkanku. Bukan hanya itu, Nyonya Slener juga kembali memberitahukan dengan satu persatu hunter kuat yang melindungi dunia akan mati. Nyonya Slener juga yakin dengan orang yang memburu para hunter takkan pernah berhenti. Mendengar itu, Jinwo pun kembali menanyakan. Jadi, Nyonya berusaha memperingatiku untuk berhati-hati terhadap mereka. Tapi setelah mengatakan itu tiba-tiba, Jinwo dikejutkan dengan perkataan dari Nyonya Slener yang menyuruhnya untuk melindungi para hunter. Aku sudah berusaha mengingat semua muka yang terus-terusan muncul dalam mimpiku. Namun, hasilnya nihil. Jadi, aku coba cara lain. Caranya itu memeriksa kemampuan mereka melalui mimpi. Mendengar itu, Jinwo pun kembali menanyakan, "Jadi itu alasanmu menatap mataku waktu itu?" Nyonya Slener pun menjawab, "Iya, kekuatan tanpa batas dari dalam diri mereka. Aku terpaksa terbangun ketika menatap mata itu." Dengan Jinwo yang mendengar perkataan dari Nyonya Slener yang belum ia pahami, tentu kembali menanyakan dengan maksud dari Nyonya Slener dan hubungan permintaannya untuk melindungi para hunter. Setelah menanyakan hal tersebut, lagi-lagi Jinwo kembali dikejutkan saat mendengar perkataan dari Nyonya Slener mengenai Nyonya Slener yang sudah menemukan kekuatan yang sama dalam tubuh hunter. Hingga di momen tersebut, Jinwo bisa menyadari dengan perkataan dari Nyonya Slener, kemudian berkata dalam benaknya, "Mungkinkah Nyonya Slener menyaksikan kekuatan Shadow Monarch waktu itu? Melihat kekuatan yang sama dalam mimpi hunter berarti Monarch." David Brannen juga langsung membuka pembicaraan dengan memperjelas perkataan dari Nyonya Slener mengenai sosok mereka yang melebihi hunter biasa. Karena itu, dibutuhkan hunter dengan kekuatan yang setara untuk menanganinya. Bahkan Brannen juga tak percaya dengan Jinwo yang menjadi satu-satunya hunter yang bisa melindungi para hunter lain. Dan jika Jinwo bersedia melakukannya, David Brannen juga bersedia untuk memberikan Jinwo apapun yang ia mau. Bahkan dengan runestone peninggalan Kamish. Namun setelah mengatakan itu, tiba-tiba David Brannen dan Nyonya Slener dibuat sangat terkejut setelah mendengar jawaban dari Jinwo dengan menolak permintaannya dengan alasannya yang belum mengetahui siapa musuhnya. Dan setelah mengatakan itu, ia pun berniat untuk pergi meninggalkan mereka. Akan tetapi setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba dirinya memanggil Adam dengan senyuman yang romantis dan meminta tolong kepada Adam agar memberikannya daftar hunter yang akan ia lindungi nanti. Mendengar hal yang tak terduga dari Jinwo, tentu merubah ekspresinya yang cemberut menjadi sangat senang.
Malam pun tiba saat di mana hari terakhir konferensi Guild Internasional yang digelar oleh Biro Hunter mengadakan jamuan malam. Dan di momen tersebut terlihat dengan para hunter hingga hunter Tobrut di seluruh dunia juga berkumpul di sana. Bahkan dengan Jinho yang sudah sembuh, tentu juga mengikuti jamuan tersebut. Namun, tiba-tiba dirinya terlihat sangat terharu saat dirinya yang mendengar kalau ketua guildnya Jinwo telah menyelamatkan nyawanya dari Dongsu dan Thomas Andre. Hingga di momen tersebut, tiba-tiba Jinwo didatangi oleh Adam dengan tujuan memberikannya daftar hunter yang akan ia lindungi nanti. Kemudian memberitahukan mengenai mereka yang menyusun daftar hunter sesuai nilai hunter yang didapatkan dari aktivitas dan kontribusi para hunter. Kalau kau bersedia membantu, maka orang-orang ini yang harus dilindungi. Mendengar itu Jinwo pun menanyakan kepada Adam mengenai dirinya yang berada di peringkat keberapa. Adam pun menjawab bahwa Jinwo berada di peringkat 3-4. Mendengar itu kembali Jinwo pun kembali melihat daftar dengan peringkat 1 yaitu Thomas, 2 Liu Zigang, 3 Christopher namun sudah red, 4 Shidar Bashan. Tapi setelah Jinwo menyadari hal yang menjengkelkan dari daftar nama para hunter, ia pun mencoba menempatkan semua pasukan prajurit bayangannya dengan satu persatu ke semua para hunter yang sedang berkumpul di sana. Karena dengan begitu, dirinya bisa mengetahui siapa lawan dan kawan. Setelah itu, tiba-tiba dirinya melihat kedatangan Thomas yang lekas sembuh dari rumah sakit. Dan setelah mereka saling menatap, Thomas pun memulai pembicaraan dengan mencoba memberitahukan kepada Jinwo mengenai luka dari serangan sihir. Kekuatannya tidak dapat disembuhkan, bahkan dengan penyembuhan sihir kelas healer juga tidak bisa. Dokter juga mengatakan hal yang sama. Meskipun pemulihannya perlahan, tapi masih jauh dari sembuh total. Seharusnya kau sanggup membinasakan seluruh guildku setelah mengalahkanku. Di tengah situasi seperti itu, bahkan tidak ada satupun anggotaku yang mati, kecuali Hunter Dongsu yang menjadi akar masalah. Kemudian, Thomas kembali menanyakan kepada Jinwo mengenai kenapa Jinwo membiarkannya untuk hidup. Dan setelah Thomas mendengar jawaban dari Jinwo mengenai dirinya yang tidak melakukan dosa, ia pun dengan malu langsung berbalik arah, kemudian pergi meninggalkan Jinwo. Namun setelah berjalan beberapa langkah, Thomas pun kembali memberitahukannya mengenai Hunter Huang Dongsu akan ia makamkan. Bukan hanya itu, Thomas juga mengajak Jinwo untuk makan bersamanya setelah salah satu tangannya lekas sembuh. Dan manajernya, yaitu Tante Laura, seketika langsung meminta kontak Jinwo dan memberitahukannya mengenai tuannya. Thomas akan memberikannya hadiah sebagai ucapan syukur. Mendengar itu sontak Jinwo pun langsung meminta hadiahnya yang berupa ingin memiliki Duger. Dengan tertunduk, Tante Laura pun menjawabnya dengan mengatakan, "Aku mengerti. Kuhargai karena sudah mau memahami." Setelah kepergian Tante Tobrut Laura, Jinwo pun kembali menanyakan kepada Adam mengenai dirinya yang tidak melihat Hunter ke-6. Dengan Adam yang begitu tertekan, ia pun menjawabnya, "Beberapa sebelum konferensi, kami kehilangan kontak dengannya. Agen rahasia dan pemerintah Brazil belum menemukan keadaannya." Sedangkan di tempat lain, dengan diperlihatkannya gedung Asosiasi Hunter Korea, yang di dalamnya ada Ketua Gogonhi. Di momen ini Ketua Gogonhi merasakan dengan jantungnya yang tiba-tiba tidak merasa tenang. Tapi setelah mengingat perkataan dokter dengan nyawanya yang akan melayang dalam setengah tahun lagi, ia pun dengan tersenyum bisa memakluminya dan bersyukur dengan keberhasilannya yang sampai sejauh ini. Setelah mengatakan hal tersebut, Ketua Gogonhi seketika ditelepon oleh istrinya hingga langsung menanyakan dengan kabarnya. Mendengar hal romantis seperti itu, tentu membuatnya akan tersalting-salting. Kemudian, ia memberitahukan kepada cintanya mengenai dirinya yang akan segera pulang dan menyuruh istrinya untuk menggunakan daster. Akan tetapi setelah beromantisan seperti itu, tiba-tiba dirinya dikejutkan saat melihat ruangan kantornya yang secara tiba-tiba menjadi gelap gulita. Hingga kesenangannya tadi seketika berubah menjadi ketakutan. Dan saat Gogonhi menolehkan kepalanya ke samping, betapa terkejut dirinya dengan melihat kemunculan Frost Monarch yang langsung menatapnya dengan disambut memancarkan aura kekuatannya. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Season 3 episode 25 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya.
Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.